لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Buya yang terhormat. Saya yang catat ya, ada alinea terakhir. Nama-nama. Oh, nama saya Imam Syafi'i. Nama formal. Iya. Bahkan nama santri Om Nonot. Om Nonot ya. Baka Aran Desa Tarsono ya wong kieu. Dari mana, Pak? Dari Sukaselamat. Oke. Dalam alinea terakhir, hanya saja sekarang ini yang paling penting, engkau sudah menjadi bunga mawarku, sehingga harus kusirami setiap saat. Jangan sampai ada orang lain yang ikut menyirami. Ketika Buya mengajak kita untuk berhayal-hayal, berimajinasi, kalaulah kita hayalkan bahwa aku adalah aku dan mawar adalah cewek, ya maka begitulah ngupai jajan dan lain sebagainya supaya senang. Tapi kalau kita kembalikan kepada situasi khalwat ini, dan itu memang tujuan utama Buya dari berbagai kajian adalah mengenal Tuhan. Saya ingin saya mencoba menghayal, mengimajinasi bahwa aku itu adalah la ilaha illa ana. Dan mawar yang disirami ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, sehingga tidak diperkenankan yang lain untuk mengsirami, sehingga fa'alhamaha ilhaman khairan. Nah, yang saya ingin tanyakan ini adalah Buya, bagaimana caranya kita ini biar menjadi mawarnya Allah. Terlebih adalah suasana khalwat ini adalah tujuan Buya. Saya pastikan bahwa ingin menciptakan kita ini menjadi mawar-mawarnya Allah, sehingga Allah akan mensirami kita, dan tidak ada siraman yang lain, iblis ke manusia dan lain sebagainya, termasuk situasi dan kondisi alam semesta yang terkait dengan kejadian dan lain sebagainya, jangan sampai mensirami kita. Bagaimana kita ini caranya kita menjadi mawarnya Allah dan selalu disirami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Buya. Amin. Oke, luar biasa nih Om Nonot nih. Iya, Silakan Buya. ini makanya begini ya. Ini motivasi yang saya terus di setiap alinea ini memang nanti nasibnya sama seperti Al-Quran, ada tafsir zahir, ada tafsir batin. Nah, seorang sufi membaca Al-Quran tidak sama dengan seorang fuqaha, faqih. Fuqaha baca Quran yang diurak-urak halal tak haram, tapi seorang sufi tafsir batin. Makanya ini ceritanya nih secara tafsir zahirnya ini kan perkawinannya ditunda dulu, yang itu sudah mencintai. Jadi kita ingin melakukan evaluasi kepada diri kita sendiri. Ini kita terburu-buru kawin ini apakah karena memang kita lagi iseng-iseng saja? Sebab kita tidak bisa membedakan ketika kita mencintai seseorang, apakah itu dorongan birahi ataukah itu cinta murni. Saya menduga ketika cinta di usia muda puber itu pasti persoalannya seksual. Ya, dia belum mencintai siapapun, baru mencintai dirinya sendiri. Nah, ini kan janda, ini duda, ceritanya kan gitu. Kalau janda kan berbeda dengan anak gadis ya. Kalau anak gadis kan sampai umur 28-29 dia bertahan. Artinya kalau dia tidak berhubungan seksual sebulan 2 bulan dia bertahan. Tapi kalau janda kan lain, karena berpengalaman. Mana tahan? Ini satu, ini tafsir batinnya kan gitu. Ya, seorang laki-laki juga sama. Duda sama perjaka beda. Kalau perjaka belum pernah mengalaminya. Makanya nasihat saya kepada anak-anak muda yang belum menikah, tuntutan kebutuhan biologis ini sangat mendesak sekali. Dan pesan Nabi sendiri, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau memang sudah secara biologis sudah memungkinkan, karena bagaimanapun juga ini kantong
sperma ini kan sudah penuh, kan dia meminta dikeluarkan. Ya, itu namanya syahwat itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu tetap bertakwa, menjaga kesucian dirimu, tidak melacur, tidak beronani, tidak segala macam gitu ya, lebih cari kesibukan-kesibukan, yaj'al lahu makhraja, akan diberi jalan keluar oleh Allah, yaitu diberi dengan mimpi. Percaya, rutin seminggu 2 kali kamu mimpi. Bahkan kadang-kadang makhluk dalam mimpi lebih indah dari makhluk realita kok. cuman artinya kan kalau makhluk dalam mimpi kan nggak ada kentutnya gitu, nggak minta uang jajan, nggak gitu itu. Tapi begitu sekali dia melacur, mimpinya hilang, akan ketagihan mengulangi 2-3 kali, akhirnya menjadi pelanggan tetap. Ya, itulah makanya. Jadi, nah ini jadi duda juga sama, karena sudah berpengalaman, dievaluasi supaya kita menikah ini bukan semata-mata dorongan dari seksual kita, dari tuntutan dari batin kita. Memang rumah tangga seperti itu sih. Ini mungkin anak-anak muda masih belum paham kita dengan begitu, tapi nanti di atas 40 tahun baru merasakan kalau sudah berumah tangga kata tuh ternyata yang nyaman itu adalah hubungan rohani kok. Kalau bang jasadi mah semuanya membosankan. Percaya nggak? Iya. Pernah bosan nggak sama istri? Jujur dong. nah oke. Nah setelah ini tafsir zahirnya, sementara kita belum menikah, menunggu pendinginan dulu. Pertama juga kamu baru bercerai, nggak etis lah, sekalipun sudah habis iddah. Biasanya kalau kita menjaga perasaan orang itu, sekalipun sudah habis iddah ya kita tunggulah minimal 1 tahun baru kawin lagi. Karena namanya kan mampang mumpung. Kadang-kadang laki-laki itu karena pikirannya dengan fikih, maka cita rasanya, hati nuraninya tidak bergerak. Memang sah menurut agama. Hari ini cerai, besok kamu kawin lagi. Karena laki-laki tidak perlu iddah. Tapi kan kurang ajar. Sakit hati istrinya kan. Baru cerai, besoknya kawin lagi. Seperti menunjukkan aku lelaki. Ya kenapa? Karena pikirannya fikih. Nah sementara banyak orang yang beragama, ketika dia sesuai dengan fikih sedang rasa benar. Saya mau nanya, menyakiti hati orang benar nggak sih? Dia kan bekas istrimu yang dulu pernah kau cintai, pernah tidur bareng. Kau tega-teganya kau menyakitinya. Hari ini cerai, besok kawin lagi. Nah, ini kan jadi persoalan. Ya kan begitu. Nah itu namanya. Nah sementara ditunda dulu, pendinginan dulu. Sekarang engkau ini sudah menjadi bunga mawarku, sehingga harus kusirami setiap hari. Artinya sementara kita sudah ada komunikasi, sudah ada kesepakatan kita akan menikah, cuma ditunda. Ya sementara semua kebutuhanmu, uang belanjamu, mungkin juga biaya sekolah anak-anakmu, itu tanggunganku. Ya kan begitu. Jadi tolong jangan sampai kau terima ketika ada orang laki-laki lain yang menikah. Itu kan begitu. Jadi kita juga sama, ketika punya kekasih yang sudah menjadi tanggungan kita, kemudian dia terima uang dari laki lain, namanya sewakan. Ketika dia menerima sewakan orang lain, itu berarti kan cintanya kan curang situ tuh. Nah itulah makanya dari situ penafsiran dari Ustadz Imam Syafi'i, tersono mah dulu, sekarang Imam Syafi'i. Itu artinya bahwa kita juga seperti itulah kira-kira. Ketika Allah sudah menjamin kepada kita, ya sudah, selanjutnya kita jangan pernah minta kepada siapapun selain kepada Allah. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Nah itulah satu, kita yakin atau tidak bahwa hasbunallah, bagiku segala-galanya cukup dengan Allah saja. Di situ kita sendiri, ketika ada orang kaya menanggung saya, contoh sehari-hari, udah silakan kuliah nanti ya,
Tapi kalau orang itu punya sawahnya hanya 10 hektar, saya masih bimbang loh. Nanti ketika nanti akhir koas kan gitu, nanti kan perlu biaya ratusan juta untuk lihat, masih ada keraguan. Tapi kalau yang menanggung itu seorang konglomerat yang uangnya 100 triliun, semakin yakin nggak? Nah, tergantung kepada keyakinan Anda, sekaya apa Allah itu. Kalau Allah menyakiti bahwa Allah adalah maha kaya, Allah yang pemilik langit bumi seisinya, kenapa Anda masih meragukan juga? Kalau masih ada keraguan, berarti Anda masih meragukan Allah miskin. Ini persoalannya. Dan Allah sendiri tidak suka kepada orang yang sekedar hanya bersujud, sekedar hanya ruku, hanya sekedar seremoni. Semua itu tidak ada artinya. Pertama dituntut adalah, maukah Anda menandatangani kontrak monoloyalitas? Engkau hanya mengabdi kepadaku dan engkau hanya minta kepadaku. Iya kan, Abudu? Terima kasih.